Ya, kalau Mas Kodari ini Iya, Kodari ya, Kodari, ya, ya. melihat ini sebenarnya siapa yang didukung oleh Pak Jokowi ini, kandidat presiden, capres? Ya, yang didukung oleh Pak Jokowi itu pertama-tama pasti dirinya sendiri kalau menurut saya. Ya, Ini tadi kan memang, Abang sudah kasih ilustrasi kan peristiwa di mana di Magelang itu. ya, Jangan-jangan orangnya ada di sini. ah, Kalau Mas Dono kan tafsirnya itu mengarah kepada Ganjar ya. ya, Tetapi kalau saya sebagai pengusung Pak Jokowi 3 periode, ya ya, tafsirnya itu ya Pak Jokowi sendiri. Apalagi hmm, tangannya kan begini, nggak ya, begitu ya, gitu loh. makanya saya bilang Ah, ah. tadi tangannya Nah, udah sama kita Bang berarti Bang. Justru buat saya adanya Ganjar di situ tuh dalam tanda kutip ya apa ya ya bagian dari apa ya karena cerita kan di yang Jawa Tengah kan, betul. Nah, yang kedua begini, kalau tidak bisa berjalan Pak Jokowi maju lagi ya mm, karena faktor konstitusi dan konstitusi, seterusnya, maka analisa kita akan menjadi normal atau menjadi linear. Nah, mm, normal itu apa? Ya kita balik kepada undang-undang, kita mm, balik kepada pengalaman politik. mm, Nah, dari undang-undang kan ada peraturan bahwa maju calon presiden itu harus didukung oleh partai politik. Jadi ya, kita harus lihat partai-partai politik khususnya yang besar-besar gitu ya, PDI Perjuangan, kemudian Gerindra dan Gerindra, Golkar. mm, Ya, walau bagaimanapun pasti nanti sirkulasi utamanya akan ada di partai-partai besar ini. Karena mm, partai-partai besar ini, ya Mas Dono ya, ya, itu dengan partai menengah manapun istilahnya dapat, udah bisa maju gitu. ya, Kalau partai menengah dia harus kumpulkan 3. mm, Dan dalam politik Indonesia mengumpulkan 3, 4 berat, tuh sulit ya dibandingkan mm, dengan mengumpulkan 1 begitu. Yang kedua, belajar dari pengalaman politik, lalu kemudian belajar dari ilmu politik ya. Eh, ada agium waktu saya sekolah di Inggris dulu yang mengatakan politicians go where the voters are gitu. mm, Jadi partai politik itu mau menang gitu. Karena mm, itu mereka akan merapat kepada calon-calon yang punya potensi menang. mm, Nah, kebetulan pada hari ini barometernya tuh ada gitu. Apa survei gitu. Nah, calon-calon yang berpotensi maju itu sebetulnya bisa kita bagi dalam 3 kategori, Bang. Papan atas, papan tengah, papan bawah gitu. Nah, papan atas ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk menang gitu. Dan karena itu partai akan datang ke mereka. Nah, papan atas sampai sejauh ini berbagai lembaga dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu sudah mulai mengerucut kepada 3 nama. 3 nama ya, Ganjar, Prabowo, dan Anies gitu. Nah, kalau patokannya semata-mata elektabilitas, maka ya partai politik ini akan kumpul di 3 nama ini dan mm, kita akan punya 3 calon ya, gitu. Tetapi kali ini ada anomali 2024 di mana ada satu partai yang bisa mengajukan calon sendiri, sendirian ya, tanpa harus melihat elektabilitas, melihat mm, yang lain-lain lah kira-kira ya, begitu. Dan kita tahu bahwa ya partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Ibu Mega sebagai kingmaker atau sebagai queenmaker itu kan pertimbangannya tidak selalu kuantitatif ya, mm, tapi seringkali kualitatif juga gitu. Ada unsur perasaan, ada unsur emosi dan seterusnya. Ya kayak 2009 kalah lawan SBY, SBY sebenarnya tinggi, maju aja terus lagi kan begitu. ya, Nah, jadi kita 2024 itu kalau nggak 3 pasang, 4 pasang mm, gitu. 3 pasang atau 4 pasang. Nah, kembali kepada analisanya Mas Dono tadi, sebetulnya akan sangat berbahaya bagi kalangan nasionalis kalau Ganjar dan Puan itu maju sendiri-sendiri gitu. Karena mereka akan saling tikam. mm, Mereka akan saling bunuh dan mereka akan berebut coupling yang sama gitu. Ujung-ujung dua-duanya nggak lolos. Kalau ya, 4 pasang nih ya, Ganjar, Prabowo, Prabowo, Anies, Puan. mm, Itu yang lolos ke putaran kedua itu Prabowo dengan Anies. Pasti selesai itu Ganjar sama sama Puan, sama Puan itu. Mereka mm, akan berebut wilayah yang sama gitu. Sebagian pemilih Jawa mm, Tengah sebagai basis dengan suara terbesar itu milih ya. Ganjar karena faktor figur, sebagian akan milih Puan karena faktor partai kan begitu.